mungkin kita selesaikan. Dan ini tentu saja bukan hal yang asing bagi Bapak dan Ibu teman-teman di sekolah. Hanya mungkin nanti formatnya, kerangkanya kita sesuaikan dengan yang dikehendaki atau yang sudah digariskan di kurikulum Merdeka ini. Nah, secara teknis, monggo Mas Cito untuk kita nanti menggunakan strategi bagaimana agar mudah dipahami dan cepat kita menyelesaikan, mengimplementasikan di sekolah. Karena kalau ngikuti modul itu diri-diri gitu ya. Diri-diri nanti mana. Semakin dibaca semakin mumet Pak Nur. Jadi kita cara yang paling cepat saja gimana caranya gitu. Semua bisa paham gitu kan sudah. Seperti kemarin penyusunan CP, kemudian sampai ATP itu kan juga kita bisa cepat gitu. Akhirnya teman-teman bisa memahami dan nanti bisa segera tindak lanjut di sekolah masing-masing. Moga Mas Cito untuk teknisnya ke teman-teman semua seperti apa. Terima kasih Pak Nur waktu yang diberikan. Sebelumnya Mbak Herlin sudah direkod nggih? Ya, oke, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam semangat, salam sehat, Bapak Ibu. Salam. Pertama-tama terima kasih atensinya ya Bapak Ibu. Mohon maaf kemarin saya hanya ikut sebentar karena tugas negara ya kan. Tapi saya mendengar dari Pak Nur hanya Bapak Ibu penguasaannya wis mantap, apalagi yang SMK kemarin sudah COE terus sekarang tambah ini. Tapi yang penting jangan tambah aja ya Bu ya, ruwet aja karena belum selesai membaca udah keluar peraturan yang baru kemarin. CP yang baru udah keluar lagi. Padahal yang satu belum selesai, sudah disusun lagi. Jadi emang gini ya, ini perubahannya emang cepat banget ya Bapak Ibu di kementerian kita itu. Tapi ya mau nggak mau kita tetap harus melaksanakannya, ya gimana lagi. Tapi tanpa mengurangi kekusukan Bapak Ibu untuk mempelajari peraturan-peraturan baru yang setiap saat bisa saja keluar, ya kan. Nah, tentang organisasi pembelajaran, sebelumnya saya mau istilahnya refleksi dulu lah. Selama ini jadwal yang dipakai di sekolah Bapak Ibu itu model apa aja? Saya nggak akan menampilkan slide-nya satu-satu. Nah, nanti ini hanya aja ya Bapak Ibu. Semacam alur aja ini sebenarnya, alur cara penyampaiannya ketika Bapak Ibu nanti memberikan pengimbasan ke sekolah masing-masing. Jadi slide yang diberikan di LMS ini itu sama dengan drive yang saya bagi kemarin. Itu hanya sudah saya download, terus saya klasifikasikan kalau yang di drive itu hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai dengan hari terakhir ya Bapak Ibu ya. Dan saya tambahi dengan pedoman dan peraturan, tapi belum saya update. Kemarin ada keluar yang baru ini, yang CP nomor berapa? 33 ya kalau nggak salah. Yang baru ini belum saya update, tapi insya Allah akan saya update terus ketika ada informasi yang baru-baru. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses drive materi yang kemarin ya Bapak Ibu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seperti yang dikatakan Pak Nur tadi, saya yakin kalau pengorganisasian pembelajaran di sekolah Bapak Ibu ya jelas lebih mahir lah daripada kami lah di balai ya. Karena kami kan tidak pernah menghadapi rombel-rombel di kelas, di sekolah, baik di mana-mana. Ya kan kita hanya menghadapi beberapa diklat-diklat yang istilahnya itu insidental dan sering-seringnya itu given dari pusat ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk itu
mungkin saya butuh referensi masukan Bapak Ibu penerapan jadwal ya. Kan biasanya di mana? Di sekolah terutama yang vokasi ya. Sekarang baru dikenalkan yang namanya jadwal blok ya, Bapak Ibu. Mungkin ini yang jadwal tradisional seperti yang telah Bapak Ibu rancang, ini biasa ya. Saya dulu juga seperti ini. Terus ada jadwal lagi blok ya, jadwal blok. Terus ada semi blok ya, periode jadwal kombinasi periode dan blok ya kan. Nah, kalau masalah kelebihan dan keefektifan masing-masing itu kalau tentang kevokasian, menurut riset itu memang menunjukkan bahwa jadwal blok itu memberikan dampak yang lumayan baik lah untuk guru dan juga murid ya, terutama tentang penguasaan kompetensi Bapak Ibu. Seperti yang sebenarnya kan jadwal blok ini mengacu salah satu program kevokasian dari Jerman ya, namanya Ausbildung itu jadi murid peserta itu bahkan itu belajar di sekolah itu hanya 25%. Dan itu hanya untuk pemenuhan administrasi, sertifikat, kompetensi dan lain sebagainya. Nah, serta didik vokasi itu full, jadi itu di industri dan banyak industri yang membuka program vokasi itu. Jadi siswa itu daftarnya bisa tidak lewat sekolah, langsung ke industri. Setelah industri menerima, industri itu kan bekerja sama dengan beberapa sekolah. Nanti anak bisa memilih sekolah mana yang akan dia jadikan sekolah ketika pelajaran teori. Nah, jadwal blok ini memang jadi malah bahkan untuk itu saya butuh masukan. Kalau biasanya blok yang Bapak Ibu telah terapkan di sekolah itu, misalnya 2 minggu mata pelajaran apa ya kan, terus nanti baru masuk sekolah, terus ganti mata pelajaran umum dan lain sebagainya. Itu saya butuh referensi ya Bapak Ibu, karena memang untuk jadwal blok ini kan jelas menyesuaikan dengan kebutuhan pemenuhan kompetensi capaian pembelajaran ya kalau sekarang itu yang ada di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nah, kalau masalah keunggulan penjadwalan blok itu jelas itu yang meningkatkan kualitas belajar dan yang perdalam wawasan cakupan pembelajaran. Jadi satu topik lebih dalam sehingga lebih memperdalam pemahaman murid dan di satu waktu yang berurutan. Artinya tidak dilanjutkan di waktu misalnya hari yang lain atau mungkin diselangi 1 minggu, 2 minggu dan lain sebagainya. Sehingga waktu belajar itu tidak terpotong. Ketika praktek anak-anak kan jelas ketika asik misalnya mengerjakan proyeknya ketika terpotong. Kalau di dalam dunia seni itu kan ada namanya mood atau mungkin passion untuk berkarya ya. Jadi kalau belum mood itu biasanya ya inspirasinya nggak dapat. Tapi kalau sudah mood jalan terus itu, tapi kok terus dipotong di tengah jalan, nanti mau mulai lagi moodnya hilang. Biasanya kalau saya berkarya itu membuat lukisan batik itu seperti itu. Kadang mau cari moodnya lagi itu butuh waktu yang lama, relatif nggak gampang gitu. Harus butuh encourage gitu. Nah, sehingga murid itu ketika belajar ruangnya, space-nya itu lebih banyak dan bisa menuangkan waktunya juga lebih banyak juga.
Nah, kalau ini ya Bapak Ibu, menurut North Carolina Public School System ya, bahwa memang jadwal blok itu mempunyai beberapa kelebihan ya. Mulai dari pertimbangan waktu perencanaan guru, mode instrukturnya, durasi belajarnya. Nah, kalau jadwal blok itu mungkin menurut NCPSS ini seperempat waktu guru dalam sehari itu dialokasikan untuk perencanaan. Tapi ini benar atau enggak nanti saya mohon klarifikasinya ya. Artinya memang jadwal blok ini butuh perencanaan yang matang. Sehingga nanti tidak istilahnya beririsan dengan mapel-mapel yang lain atau mungkin bahkan bertubrukan ya Bapak Ibu ya. Nah, sedangkan kalau menurut metodenya, nah instruksionalnya itu jumlah murid dalam kelas bisa berbeda antar kelas atau semester. Nah, artinya kalau di di jadwal periode atau tradisional itu jumlah muridnya yaitu itu saja tetap sama. Tapi kalau jadwal blok itu bisa berkolaborasi antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Artinya di situ ketika di lab itu bisa lebih interaksinya, kemampuan komunikasinya antar individu, antara peserta didik itu lebih terasah ya. Nah, kalau durasinya ini sekitar 90 sampai 120 menit itu di kelas dalam sehari. Sehingga waktu belajarnya efektif. Lebih efektif dari pada jadwal periode. Nah, kalau ini kebenarannya saya yakin mungkin juga jelas sudah ada risetnya. Tapi Bapak Ibu yang sudah melaksanakan nanti saya mohon sharingnya aja. Yang sudah terutama yang sudah menerapkan penjadwalan sistem blok ya Bapak Ibu. Nah, kalau ini hanya ruang kolaborasi aja nanti ini yang akan Bapak Ibu sampaikan ketika diseminasi. Nah, saya mohon maaf kalau memang saya yakin sudah banyak yang menyusun, tapi mungkin yang belum menyusun atau mungkin perlu evaluasi atau revisi, bisalah untuk menerapkan model ini ya. Memang benar, PowerPoint ini sebenarnya kan dibuat untuk menuntun peserta IHT ketika menyampaikan materi-materinya dengan metode-metode tersendiri ya. Nah, namun ketika IHT dulu itu dipisah memang, makanya materinya ini, tapi ini dijadikan satu. Dulu kepala sekolah disendirikan, ketika IHT di pusat itu, terus pengawas disendirikan, terus guru disendirikan, BK juga disendirikan. Tapi Bapak Ibu nanti dapat materi itu semua. Jadi mungkin kayak saya mungkin ya, kalau masalah pengawas besok kan materinya salah pengawas dan BK ya. Nah, nanti kita sharing aja Bapak Ibu ya. Kalau saya kan hanya batas membaca teori ya. Nanti pengalaman Bapak Ibu di lapangan itu butuh untuk referensi Bapak Ibu yang ada di room ini. Termasuk kami ya. Saya dan Pak Nur ini kan hanya membaca teorinya aja. Penerapan di sekolah ini kan kita belum pernah menerapkan, terutama yang pengawas dan BK dan jadwal ini. Memang butuh analisis ya, yang mendalam. Sehingga nanti ketika sudah ketemu, baru disiapkan semuanya, baik secara fisik maupun mental. Akhirnya nanti baru ketemu strategi pembelajaran yang tepat. Nah, ini cara-caranya. Tapi saya nggak akan memberikan ini ya Bapak Ibu, karena saya yakin Bapak Ibu jelas sudah mahir lah kalau membuat penjadwalan orang. Ini kan kerjaan setiap hari-hari. Ibaratnya sambil merem itu aja bisa. Apalagi Bu Emi ini. Bu Emi sambil merem aja kalau bikin jadwal bisa ya Bu ya.
Ya. Halo Bu. Suara saya terdengar nggih? Halo, terdengar Oh, sekali Pak nggih. Cito, Oh, sangat Pak sip, Supri sangat belum mantap. dengar suaranya saya. Ya, Nah, itu saya pagi-pagi udah datang kok tadi mm-mm. sama Bu Emi, Iya sama tadi Berlin. sudah Paling asik ngopi. pokoknya, Pokoknya paling paling asik. asik. Kalau Iya. kemarin yang dapat door prize Bu Susi, tadi Pak Jupri yang datang pertama tadi. Itu Bapak Ibu ya. Untuk itu mungkin saya butuh sharingnya Bapak Ibu. Mungkin dari 5 sekolah ini, mungkin jadwal yang paling mudah diterapkan di kurikulum Merdeka yang mungkin sudah diterapkan Bapak Ibu, itu jadwal blok atau kombinasi ya Bapak Ibu ya. Itu saya butuh masukannya mungkin. Oke, siap. Monggo Pak. Oke. Saya nggih. Oke, monggo Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Enjang, Pak Bri, Pak Nur, Pak Cito, Bu Susi, Bu Emi, dan seluruh peserta ini tanpa kecuali yang tidak bisa kami sebut satu-satu. Alhamdulillah, pagi ini hari Kamis, kita masih diberi kesehatan di hari yang ke-9, Pak Cito. Hari yang ke-9. Ya. Berkaitan dengan jadwal ini, Pak Cito, memang kita vokasi, kebetulan untuk saat ini diakui atau tidak, spektrum kita atau condongan kita adalah ke vokasi Jerman, ngaten Pak Cita, di mana sana sudah menerapkan sesuatu yang luar biasa. Mungkin vokasi dunia itu ya paling hebat memang mungkin Jerman, karena maka kenapa kita cari sana. Berkaitan dengan jadwal Pak, ya sementara kalau untuk blok penuh saya kira khusus sekolahan saya itu belum bisa karena berbagai hal lah dengan kondisi dan sebagainya sesuai dengan karakteristiknya. Namun kombinasi ini menguntungkan, apalagi nanti tadi sudah disebutkan Pak Cito, sangat menguntungkan dalam pencapaian kompetensi karena blok itu seakan-akan sudah dikelompokkan. Apalagi nanti kita sudah tahu bahwa pembelajaran SMK itu kan diharapkan semuanya berbasis proyek. Ini yang pertama. Yang kedua, apalagi sekolah-sekolah, insya Allah kami semester besok itu sudah mulai mendesain, yaitu tentang pembelajaran teaching factory. Ini kalau tidak blok, saya kira pelaksanaannya akan mengalami kesulitan. Sehingga di blok itu nanti, di blok itu, khusus yang TEFA dan proyek itu, bahkan bisa mengeliminir kekurangan alat yang ada. Ya, ini yang paling nilai poinnya ada di situ. Yang kalau konvensional biasa tidak blok, ya, itu mungkin satu alat 8-10 orang. Tapi untuk blok, untuk TEFA, untuk proyek, itu mungkin bisa 4 orang, 2 orang, Pak. Karena tadi disebutkan juga oleh Pak Cito bahwa anggota kelas dalam blok itu tidak tetap, tidak sama kan gitu. Nah, itu saya kira itu. Jadi, tapi ini perlu kemampuan khusus dari pihak sekolah, termasuk saya sendiri yang sedang mencoba menggali itu berkaitan dengan SDM yang ada, bagaimana menerapkan setidaknya jadwal campuran itu atau kombinasi, sehingga TEFA yang seharusnya bisa dijalankan itu tidak ada alasan karena alat, karena waktu. Apalagi nanti di TEFA itu bloknya nanti jadwalnya kan sudah memetakan CP-CP yang dituangkan dalam kompetensi-kompetensi yang ada sesuai dengan alur tujuannya. Sehingga harapan kita betul ngadikani Pak Cito tidak terputus. Sedang asik-asiknya ini tiba-tiba ganti kan gitu. Itu moodnya kan hilang. Sehingga harapan kita monggo kalau di sekolahan saya memang sudah campuran lah gitu. Ya bloknya belum penuh, kombinasi full ya juga belum, tapi ada sebagian yang menggunakan blok sesuai dengan karakteristik dari masing-masing jurusan kan gitu. Kan gitu. Kan tidak sama, SDM-nya enggak sama. SDM itu baik SDM sumber daya gurunya maupun alat maupun yang, sehingga yaitu tadi memang blok sangat mudah. Ini memang yang diharapkan oleh vokasi kita. Di mana kalau di Jerman itu udah bloknya tidak di sekolah malah Pak Cito. Bloknya di perusahaan. Bloknya di industri, bloknya di industri. Bloknya di perusahaan. Dan itu dikasih upah lagi kadang-kadang gitu. Betul, Pak. Saya kira itu Pak Cito, matur nuwun. Leres. Nah, mungkin
saya nanggapi mungkin nanti kami bisa diberikan contoh Pak yang diterapkan di ada selintang ya jadwal bloknya. Nanti mohon kalau bisa dipresentasikan. Maksudnya dilihat oleh Bapak Ibu yang lain. Saya juga butuh belajar itu karena benar Pak Jupri tadi ngendikan bahwa kalau di sana itu bloknya full di industri. Bahkan alat dan bahannya itu juga yang provide, yang menyediakan industri. Jadi kadang sekolah itu nggak punya alat berat, tidak apa-apa. Tidak masalah, karena semua sudah di-cover oleh industri. Dan juga tadi Pak Jupri juga ngendikan itu anak-anak itu diupah, dikasih upah. Upahnya itu kebetulan saya ada teman yang dulu pernah ikut program vokasi di sana 1 tahun sebelum ikut kuliah itu sekitar 800 sampai 1.200 euro. Padahal itu anak magang loh. Kalau misalnya saya ambil 1.000 euro aja, 1 euro 16.000, berarti itu 1 bulan anak magang dengan dia itu belajar itu digaji 16 juta. 16 juta itu 1 bulan udah bisa untuk hidup di sana. Untuk bayar kos 250 euro ya kan. Untuk makan sehari itu sekitar 5 sampai 20 euro. Kalau misalnya 30 hari kan 20 kali 30 berapa? 600 euro. Nah, itu udah cukup untuk apalagi anak dapat jaminan kalau dia berprestasi dan dapat sertifikat kompetensi dari industri itu, dia kalau di Jerman bagusnya gini Pak, industri itu tidak menjanjikan mau menerima ketika dia ingin bekerja itu mau menerima di industri tersebut. Jadi tidak ada kayak mungkin kalau di sini tuh sekolah apa ya yang ikatan dinas lah. Industri itu tidak ada perjanjian mau menerima langsung jadi pegawai. Tapi pada kenyataannya 99% itu pasti direkrut ketika kompetensinya anak itu sudah memenuhi standar di industri tersebut. Nah ini uniknya, jadi tidak ada janji tapi anak malah langsung direkrut. Nah itu mungkin sedikit gambaran. Nah itu atau mungkin dari Bapak Ibu yang pernah menerapkan jadwal periode dan blok ini ada pengalaman-pengalaman yang butuh di-share. Artinya nanti supaya kita bisa belajar bareng. Terutama saya harus belajar ini untuk menyusun jadwal-jadwal seperti ini. Monggo Pak. Monggo Bu Saya Emi. Pak Cito, monggo Bu Emi. Hampir sama seperti Pak Jupri begitu sistemnya. Kami terapkan untuk mapel produktif berarti di Teva-nya, jadi hampir sama, cuman kelihatannya sudah lebih sukses di Pak Jupri karena yang lebih berpengalaman. Kami itu baru merangkak begitu. Tapi modelnya sama, jadi untuk yang blok itu baru terbatas untuk materi produktif di kegiatan Teva dengan cara kami biasanya mengundang guru tamu gitu. Guru tamu itu dari Dudi yang dijadwalkan dalam 1 tahun kan 50 jam pelajaran begitu itu sampai menghasilkan 1 produk begitu. Kemudian yang kedua juga sama di project begitu. Tahun kemarin untuk P5BK, P5 itu kami blok di 1 hari. Jadi semua siswa 1 hari di 1 hari. Jadi kami tidak menerapkan 5 hari Pak, tapi tetap menerapkan 6 hari kerja. Jadi 5 hari untuk kegiatan KBM biasa, kemudian untuk ekstra juga. Kemudian untuk hari Sabtunya itu untuk profil pelajar Pancasila. Itu guru P5BK itu bersama-sama ada pembagian tugas lah, termasuk materinya apa, sistemnya bagaimana, tujuannya apa, itu sudah dikelola oleh guru project profil Pancasila itu. Jadi jadwalnya di sini juga blended kadang luring, kadang daring begitu. Terus kadang ada yang blok,
Ini seperti yang tadi TEFA dan ada yang masih konvensional. Kemudian kemarin juga kami sudah ada kegiatan workshop sebetulnya, materi diantaranya juga untuk penyusunan sistem blok. Ini juga mungkin untuk tahun pelajaran 2022-2023 mungkin sudah lebih mengarah ke semua sekolah yang akan menerapkan implementasi kurikulum merdeka, mungkin juga nanti akan ada jadwal sistem blok begitu. Cuman memang mungkin masih terbatas pada materi-materi tertentu ya Pak Cito, belum bisa blok begitu. Jadi mungkin untuk yang sifatnya materi umum begitu mungkin bisa blok, tetapi kalau yang produktif kok siswanya sedikit biasanya ya tetap tidak blok begitu. Hanya begitu sih Pak Cito yang sudah kami terapkan di sekolah kami. Terima kasih Bu Emi. Kalau mohon maaf kalau yang sudah dijadwalkan blok dengan TEFA-nya itu yang jurusan apa Bu? Dulu yang TKJ dengan Telkom. Kemudian sekarang istilahnya teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Studinya dari Telkom. Kemudian yang manajemen perkantoran dan layanan bisnis dengan Hotel Surya Yuda. Baru dua itu. Jadi kami mengundang mereka untuk mengajar di sekolah. Tapi kalau yang jurusan lain baru sekilas. Contoh seperti yang jurusan pemasaran, kami undang juga manajer dari Swalayan Surya Yuda. Itu juga Surya Yuda walaupun manajemennya berbeda, tapi sama-sama namanya Surya Yuda, Pak Yoyo. Tetapi hanya sekedar mengisi materi begitu. Jadi tidak sampai ke TEFA-nya. Kemudian untuk PNI juga demikian. PNI juga hanya sekedar kenalan. Kami mengundang dari pimpinan PNI untuk jurusan AKL. Ini juga hanya menyampaikan materi. Cuman untuk yang BNI ini TEFA-nya adalah pelayanan perbankan. Jadi kami akhirnya menjadi agen dari BNI. Jadi di SMK Taman Siswa itu sekarang ada 2 agen BNI. BNI sama BNI. Dua agen tapi sama-sama BNI begitu. Jadi yang satu untuk pelayanan umum, yang satu untuk pelayanan sekolah begitu. Jadi 2 akun begitulah istilahnya. Kemudian yang lain seperti yang multimedia atau broadcasting juga hanya sekedar mengundang guru tamu untuk menyampaikan materi tidak mendalam, tidak sampai ke TEFA. Begitu Pak Cito. Nah, mungkin nanti minta tolong lah bisa untuk dicarikan ya Bu contoh-contohnya ketika penjadwalannya itu. Sebenarnya mungkin kendala-kendala ya bagi beberapa mata pelajaran mapel yang kurang bisa diterapkan jadwal blok itu yang seperti apa nih Bu kira-kira? Itu Bu. Terima kasih Bu. Bu Emi. Ya, kami juga sudah ada semacam modul ajarnya juga untuk yang proyek pelajar Pancasila. Nah itu. Ini saya sudah ada beberapa. Nanti kalau Pak Cito ngersakan, insya Allah kami paparkan yang kepekerjaan. Nah itu. Nah karena kan setuju sekali Bu. Nanti mohon paparannya ya. Karena kan ini kan kita memang hari ini kan blog sama profil pelajar Pancasila ya. Kalau materi profil pelajar Pancasila mungkin nggak usah saya ulang ya. Saya yakin Bapak Ibu lebih lah. Karena sudah membuat workshopnya. Bedanya begini Pak Cito, kalau yang dulu profil pelajar Pancasila itu di kegiatan tersendiri. Nah, jadi ada 8 jam di sana ya jadwal waktunya. Tapi kalau sekarang kan sudah include di mata pelajaran. Tetap ada jadwal untuk proyeknya. Dan itu kan tetap bisa digabung nanti. Jadi menurut saya tetap bisa jalan untuk yang proyek profil ini. Beres. Ya. Begitu, terima kasih Bu Emi. Nanti ditunggu paparannya ya, pas nanti profil pelajar Pancasila. Kalau tidak error seperti kemarin ya, tidak bisa menampilkan lebar begitu. Gak apa-apa Bu, nanti dibesarkan. Aja error ya. Sebenarnya aja humannya ya. Aja humannya ya, error ya. Kalau error perangkatnya nggak apa-apa, yang penting jangan orang. Iya, jangan orangnya ya. Ya Pak ya. Ya Allah. Nanti. Jangan oleng orangnya ya Pak. Betul, oleng cukup truk aja yang oleng. Iya, insya Allah Pak Cito. Ya itu mungkin dari Bapak Ibu yang lain. Nanti Pak Jupri juga saya mohon sebagai gambaran ya.
bisa memberikan tampilan lah contoh walaupun jadwal-jadwal yang baru sudah. uji coba nggih Pak Cita, baru Nggih, uji nggak coba apa-apa. ini. Nah, justru Betul malah lah, nanti Pak mungkin Supri. Kita kan masih bisa masih Iya. meraba-raba begitu. Iya, Jadi terus jalan sambil merangkak begitu, apa sing merangkak sambil penting jalan. lakoni kayak gitu. Betul, betul betul. Pak. Yang penting lakoni, betul Pak. Karena kan baru jalan merangkak aja nanti sudah ada rambu-rambu lagi diarahkan ke sini dengan peraturan. Udah beredar lagi aturannya beredar lagi begitu, lah. Tapi ya mau nggak mau kita harus tetap melakukan mengikuti. Ya Pak Supri tadi yang penting lakoni lah gitu. Gitu, monggo Bapak Ibu ada yang mungkin mau sharing atau Bu Emi itu minta tolong untuk ditampilkan sekalian Bu. Bapak, nyumpang ngapunten, ini ada jadwal yayasan, saya tak ikut aktif di sini, tetapi sambil rapat yayasan, Pak. Oh, nanti kalau sudah, ini hanya sampai jam 10 kok, nanti setelah jam 10, artinya kami tetap gabung, tetapi mohon maaf barangkali tidak aktif begitu. Yayasan ini ada acara, nanti kalau saya tidak ada ikut, Mbak dikira bagaimana? Yang ngapunten nggih Pak Cita nggih. Insya Allah nanti siap. Siap, Bu. Dereke Bu, matur nuwun. Nah, itu ya Bapak Ibu, memang beberapa karakteristik SMAPEL itu mungkin akan ada perbedaan ya nanti ketika menyusun jadwal itu. Cuma memang meskipun dalam taraf uji coba tidak apa-apa, nanti kan dengan begitu kan kita semacam trial dan error ya. Saya meyakini bahwa nanti pasti itu akan ketemu metode jadwal yang fix kalau sudah dijalani ya, meskipun pelan-pelan. Jadi tapi kalau belum dilaksanakan kan hanya merencanakan. Nah, nanti kan kita belum tahu nanti kesulitan-kesulitan apa yang mungkin nanti akan dihadapi ya ketika melaksanakan penjadwalan baik blok maupun semi blok. Begitu. Monggo Bu Emi. Itu mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau disampaikan? Mungkin sharingnya, saya butuh sharingnya Pak. Monggo Pak Supri. Dalam. Nggih. Supaya yang lain itu monggo kan kita juga butuh sharing. Satu reprison ya, jadi seperti perubahan-perubahan yang kita ada itu memang betul nggih hentikan kita berubah, yang penting melakukan. Contohnya yang P5 ini, P5 ini sudah mengalami yang ketiga kalinya barangkali kalau boleh, sehingga seperti kami menggunakan model sendiri. Arti model sendiri itu mengakomodasi itu semua. Dulu P5 saja, kemudian menjadi P5BK, menjadi P5 lagi. Ini yang secara istilah. Yang kedua secara jadwal. Dulu kan pertama kali datang ya 2020 lah, itu include ke dalam mapel. 2000 include dalam mapel. Terus terpisah. Ada jadwalnya yang luar biasa ya, sampai sehari 8 jam itu. Kemudian sekarang yang terbaru nanti akan ganti lagi atau tidak tahu. Itu kan diambilkan 20-30% itu. Sehingga pengorganisasian di sekolah tiba-tiba di tengah seperti kami lah kemarin saat P5BK memang diblok di akhir semester dengan karya-karya nyata, dengan tugas-tugas tertentu sesuai dengan temanya, sehingga di akhir ini kemarin tanggal berapa itu kita membazarkan atau apa gimana ya cara membuktikan produk-produk mereka, kerjaan mereka, proyek-proyek mereka ke dalam sebuah acara di akhir semester ini. Ya terutama yang ternyata luar biasa gitu. Ya ada yang buat sendiri dengan kelompok, dengan tanggung jawab masing-masing dan sebagainya. Ada yang mereka bahannya itu ternyata membeli, karena yang namanya P5BK tadi contohnya membeli orang lain terus kita jual lagi. Itu bukan sesuatu yang luar biasa. Mereka secara literasi juga beli segini, untung segini. Lah pola pikir seperti ini di dalam kreativitas atau berpikir kritis di dalam P5BK kan penting itu. Sehingga ya sederhana sekali. Sehingga kemarin asik banget itu pada jualan, pada ini karya kami Pak, kelompok kami dalam inian seperti itu. Ini contohnya seperti itu, tapi mungkin melakukan apapun lah gitu aja lah.
Ya, saya kira itu Pak Cito. Iya, leres ya. Pak. Memang ya perubahan itu pasti, tapi ya gimana lagi, kita kan memang ya, tapi memang agak susah untuk memahaminya. Karena gini, ini kan merdeka, kurikulum merdeka. Memang satuan pendidikan diberikan keleluasaan, dan menurut saya itu sudah mengakomodasi banget ya. Yang penting dengan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kan Bapak Ibu tercapai, itu mau dilaksanakan dengan cara apapun, dilaksanakan dengan penjadwalan apapun, dilaksanakan dengan metode apapun, ya kan, itu kan sudah dipasrahkan kewenangannya di sekolah masing-masing. Nah, itu menurut saya udah wujud kemerdekaan ya, kurikulum yang mungkin sekarang baru kita pelajari ya, dengan merangkak tadi Bu Emi ngendikan, tapi ya mau nggak mau ya kan, tapi tanpa kita pelajari nanti itu juga tidak akan kita ketahui mana plus minusnya. Nah, memang ketika kita ngomong perubahan jangankan, mohon maaf, di kementerian kita ya, sekarang aja udah mau reshuffle ya kan, berubah lagi. Kalau yang di reshuffle dilalai Menteri Pendidikan, nah ini Bu Farah tadi, ya Pak, lah itu loh umpama itu, terus nanti mau ganti jadi maning kurikulumnya Pak. Lah itu loh Bu. Tapi aja tunggu kayak gue lah, mumet banget. Ini saya sudah di ruang rapat yayasan ya, tapi masih bisa nyambung sedikit. Ya. Apa-apa Bu. Jadi gitu ya Bu. Yang penting nggak apa-apa lah. Ya, kita itu memang harus bermumet-mumet ria lah, tapi yang penting tetap bahagia gitu ya Bapak Ibu ya. Aja mumet, yang penting bahagia itu yang betul. Iya, yang penting nambah Pak Cito, Monggo Pak. Gitu. Jadi memang ada dua konsep nggih. Ini jadi menurut saya ya, untuk mensikapi kita supaya berpositif thinking aja, kita bekerja sesuai dengan alur koridor, bukan rambu-rambu. Saya senang koridor Pak, senang koridor daripada rambu-rambu, karena betul. Kalau rambu-rambu itu kan ada merah, kuning, hijau, itu kan jelas kan. Tapi kalau koridor kan ada semacamnya gimana lah, ada keluasaan sedikit. Jadi pengertian kurikulum merdeka itu menurut saya lah yang saya peroleh dari informasi pertama dulu, bahwa merdeka itu ada dua istilah yang berarti freedom itu artinya kebebasan sekolah melaksanakan kurikulum berdasarkan kemampuan karakteristik sesuai dengan yang telah ditetapkan itu. Bagaimana menggali karakteristiknya untuk dituangkan dalam sebuah misi-misi dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua merdeka, yang di sini kan akronim Mbak Cito. Artinya dua. Jadi segala sesuatu sekolah itu untuk melaksanakan sesuatu harus mulai dari diri sendiri. Ini yang penting. M-nya kan mulai sendiri. Nah, iya kan? R-nya kan dua, itu merdeka belajar itu bukan R-nya satu, tapi R-nya dua. Ya, coba diberikannya aja. R-nya dua itu. Ya, sehingga yang terakhir aksi nyata itu apapun yang sudah kita lakukan, apapun lah, orang lain boleh berteriak katanya PK kok begini-begini, nggak usah peduli. Betul. Karena PK itu, Ibu Bapak sekalian, keunggulan itu sesuai dengan kondisi masing-masing. Keunggulan saya tidak akan mungkin sama dengan keunggulannya Bu Emi, dengan Pak Abdul Fakih yang SMK 2, dengan Pak Arifin yang Al-Fatah, itu tidak akan sama keunggulannya. Mari kita unggul di bidang kita masing-masing kan gitu. Dengan segala keterbatasnya, mari kita unggul di bidang kita masing-masing. Sehingga merdeka yang R-nya 2 itu mulai dari diri sendiri dan eksplorasi terus kemampuan itu kan. Kalau kita melihat, maaf gini ini jadi bercerita, saya pernah baca bukunya David Klopp itu tentang experiential learning itu kan itu. Kuadran belajar itu seperti apa kan, sudah punya ciri khas sendiri. Oh ini tipenya ini tipenya ini. Oh tipenya ini. Saya kira begitu nggih Pak Cito. Jadi PK jangan diartikan bahwa orang yang PK itu adalah di atas segala-galanya. Enggak. Karena PK saya dengan Bu Emi beda, dengan Pak Fakih beda, dengan Pak Arifin beda, dengan apa beda lah. Tapi mari kita unggul di bidang kita masing-masing kan gitu.
Tapi pelaksanaannya harus koridor-koridor tentang yuridis itu harus kita laksanakan. Jangan sampai merdeka bebas terbang di atas awan itu ya jangan. Itu, nanti malah nggak bisa mendarat nanti. Saya kira itu nggih, matur nuwun nggih. Terima kasih Pak Jupri. Betul sekali Pak. Saya juga cenderung memakai kata koridor Pak, benar Pak. Artinya kalau rambu-rambu itu kayaknya sangat mengikat nggih Pak. Nggih. Cuma memang merdeka kita itu merdeka yang diarahkan ke hal yang lebih baik, artinya gitu. Jadi kalau dikatakan sesuai dengan karakteristik masing-masing ya tentu saja yang namanya karakteristik itu sesuatu hal yang relatif, karena di setiap sekolah itu pasti akan caranya berbeda-beda, metodenya berbeda-beda, yang mau diunggulkan juga beda. Meskipun mungkin akan ada ya beberapa hal yang dengan metode yang sama bisa diterapkan. Namun ketika ngomong keunggulan sekolah, ya udah itu aja yang difokuskan, tidak usah melihat omongan kanan kiri, ya memang seperti itu. Yang penting kan nanti aksi nyatanya ya kan, terus goalnya kelihatan, outputnya kelihatan, sehingga harapan sekolah pusat keunggulan yaitu jadi memang benar-benar pusatnya keunggulannya apa saja di situ. Jadi nanti ketika kita ngomong sebuah kompetensi keahlian apa, yaitu bisa dirujuk di sana langsung. Kalau Bu Emi tadi TKJ-nya ya kan itu, berarti yang paling unggul di sana. Nanti anak-anak itu kan langsung akan berpikir, berarti kalau mau belajar TKJ di sana, di tempat Bu Emi. Kalau mau belajar perikanan tempat Pak Jupri. Itu ya, sekedar sharing aja Bapak Ibu. Siap nggih. Monggo Bapak Ibu yang lain. Pak Suyanto ini sudah hadir. Sugeng Enjang Pak Suyanto. Wah, kostumnya mantap ya. Ya, masih bisa bergabung nih. Ya, maaf ini. Bisa kami dikasih sharing Pak, bagaimana penerapan penjadwalan blok di SMK Negeri 2 Wonosobo, mungkin yang sudah diterapkan atau mungkin yang akan diterapkan, apakah sudah blok murni atau semi blok ya kan, itu terus kendala-kendalanya itu mungkin yang dihadapi, atau mungkin jadwal blok apa yang sudah diterapkan di sana, mapel apa atau jurusan apa, mungkin bisa di-sharing Pak. Oke, terima kasih. Maaf ini agak terlambat, tadi baru rapat TGB. Ini Pak. Untuk SMK 2 ini sudah kita coba, kami koordinasi dengan kurikulum terkait dengan tahun pelajaran yang akan datang, tahun pelajaran baru. Ini untuk penerapan kurikulum atau pembelajaran nanti kami akan mencoba menerapkan sistem blok. Ya, sistem blok. Ya. Mata pelajaran tertentu, misalnya guru matematika nanti untuk ngajarnya tidak semuanya, misalnya tidak kelas 10 semua tidak, tapi nanti kita coba kita bagi untuk guru matematika nanti adalah per kompetensi kalian atau per program kalian, sehingga bisa ngajar kelas 10, 11, 12. Bahasa Inggris juga sama, terus untuk yang lainnya juga sama. Jadi untuk sementara kira-kira seperti itu gambaran untuk SMK 2 ya. Jadi dengan sistem blok nanti. Sudah ada yang diterapkan Pak? Belum, ini belum. Baru tahun pelajaran nanti. Oke, yang depan Oke. Ya ini baru PK ini. Yang baru yang kami tangani baru PK ini. Oke Pak. PK baru tahun ini ya Pak Yanto ya? Baru tahun ini. Nah itu UMB itu yang mungkin sudah menerapkan ya, jadi sebagian ya, belum semua ya. Belum semua. Juga mungkin kalau di tempat Pak Setia itu kayaknya sudah ya,
Bu ya? Oh itu sudah banget itu, sudah banget Pak. Sudah banget sama Pak. Sudah Arifin, pakai banget ini mana-mana ini Pak Setia ini. Pak Setia atau Pak Har coba. Ini ada Pak Arnowo juga ini. Pak sedikit Pak Jito, sekedap Pak Jito, sekedap ini. Pak Supri. Ini gini Bapak Ibu sekalian, Nyun Sewu Pak Nur, Pak Jito, Bu Erlin ya. Ini memang kami khususnya kenapa untuk ikut Bintek komite itu di SMK 2, ini memang ke SMK 2 baru saja pertama kali ini. Jadi secara gerambiangannya itu belum begitu. Artinya teman-teman masih perlu bimbingan secara utuh. Nah, tadi untuk membahas materi ini tadi sudah kami sampaikan. Yang jelas teman-teman guru di sini harus merubah mindset jelas ini. Merubah karena dulu misalkan mapel ini sudah punya prota promes, KD-nya sudah jelas dan sudah menguasai, terus berikutnya tentang pokoknya sudah terwocok tanpa persiapan sudah oke. Tapi dengan adanya kurikulum baru ini, ya ini karena sistemnya itu nanti adalah tadi yang disampaikan Pak Supri adalah berbasis project based learning, ini paling tidak kan merubah mindset. Jadi KD-KD-nya menunjukkan capaian-capaian yang ada di proyek itu. Contohnya kita kan harus benar-benar tematik, kolaboratifnya itu sangat kental, dan berikutnya adalah teman-teman merubah mindset yang jelas. Pertama harus merubah mindset dulu lah. Untuk SMK 2 tadi saya arahkan juga sisi blok ini sangat penting, karena saya amati kemarin waktu praktek TKR gitu aja, misalkan 8 jam sehari, pekerjaannya masih belum selesai, anak ketemu lagi minggu depannya lagi, kan tidak nyambung, artinya tidak mengena kompetensi itulah. Kalau dengan sistem blok ke depan ini, saya terima kasih sekali, dalam 1 minggu bisa bekerja 1 project atau 1 job itu aja, saya kira anak ingatannya akan lebih, skillnya atau psikomotoriknya akan lebih mengena. Saya kira itu untuk SMK 2 sementara masih seperti itu dulu Pak. Untuk ke depan saya arahkan segera melaksanakan sistem blok. Ini contoh untuk yang teknik TKR waktu itu. Itu aja Pak Jito. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mohon maaf ya. Karena mungkin baru TK ya. Tapi maksud saya karena memang itu memang harus dicoba Pak. Tapi memang beberapa kita bisa belajar dari Bapak Ibu yang sudah menerapkan itu, mungkin kendala-kendalanya itu pasti akan ketemu nanti. Nah, ketika kita menerapkan sistem itu, mungkin dari beberapa kompetensi mungkin akan, terutama mungkin yang Bu Emi tadi ngendikan, yang satu kelasnya jumlahnya nggak terlalu banyak ya Bu. Berapa orang Bu? Satu kelas berapa murid? Nah, itu mungkin akan terkendala. Nanti kendala-kendala apa yang mungkin akan dihadapi itu memang dari Bapak Ibu yang sudah menerapkan. Nah, kalau di tempat Pak Supri mungkin ada beberapa kendala atau mungkin solusi yang bisa diaturkan ketika mungkin beberapa kompetensi. Kompetensi apa Pak yang sudah diterapkan sistem bloknya? Perikanan saja nggih. Nggih. Baru 1 itu nggih. Nggih, itu konsentrasinya baru itu saja nggih. Nah, selama ini sistem bloknya itu berapa Pak? 1 minggu atau 2 mingguan? Coba ini Bu Nani ada di sini. Bu Nani ada di sini. Coba Bu Nani, monggo Bu Nani. Bu Nani. Mungkin Bu Nani. Nggih, karena mungkin kita butuh masukan gambaran. Mungkin butuh nanti bisa jadi referensi untuk Bapak Ibu di sekolah yang lain. Bu Nani ini sedang di lab ini sedang menyelesaikan itu pengisian data R10 itu sepertinya. Oh, ini Pak Habib. Oh, Pak Habib. Nah, ini. Nah, ini kalau dengan ini kan kita lebih bisa memahami ya. Ini Pak Habib. Terima kasih Pak Habib. Ini Bu Susi sudah gabung. Pripun Bu? Ini pakai akunnya Bu
pakai akunnya Pak Habib ini Pak. Monggo nanti. Monggo Pak Habib, mohon maaf, bisa kita dideskripsikan ini. Monggo. Mulai dari, awalnya mungkin. Jadi ada beberapa jurusan deh. Dari sini kurikulum PKW. Kurikulum PK. Ini pemetaannya mulai dari situ itu Pak. Dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Habib kok suaranya berubah ya? Jadi satu ruangan kok gitu. Sandal. Asik penting asik aja lah. Yang penting bagi aja asik aja. Perangkat saya tadi nggak bisa dibuka ini. Oh, Bu. Monggo Bu. Ngapunten lho Bu. Iya nggak apa-apa Pak. Ini Pak, saya dari program keahlian agribisnis perikanan kemarin mencoba membuat jadwal blok untuk jurusan kami. Sebelum kita buat jadwal blok, kita lihat dari struktur kurikulumnya terlebih dahulu. Karena kemarin kan baru kelas 10. Ya, memang baru menggunakan kurikulum merdeka. Ya. Ini kalau kita tentukan antara jam di kelas, jumlah jam per minggu, terus jam teori di kelas, jam praktek. Di sini juga ada klasikalnya, terus ada yang mapel diajarkan dalam prakteknya. Terus setelah dari kurikulum itu kita ke penyebaran. Bentar. Nah. Ini praktek yang ini sama curinya berarti Pak. Ini? Lah, mana anak itu? Mulainya kurang mau ke sini kan mulainya di sini. Bentar Pak. Ya, digeser Bu. Ya ini ada. Oke, dikit. Nah. Yes. Nah, kita mulai dari yang kita kemarin itu dibuat jadwal prakteknya ditentukan terlebih dahulu. Untuk jadwal praktek kelas 10 Pak. Sebelum ke mapel-mapel yang lain, kami dari jurusan koordinasi dengan kurikulum terlebih dahulu untuk membuat jadwal bloknya. Nah, untuk jadwal bloknya yang sudah kami susun seperti ini Pak. Berhubung kemarin masih pandemi, ini insya Allah kemarin baru rencana, insya Allah tahun ini mau kita laksanakan di gitu. Karena kemarin pandemi, nggih. Ini baru latihan ini. Ini untuk kode P1 itu berarti kita praktek mapel kejuruan. Untuk T1-nya teori. Jadi kalau di sini misalkan kelas 10 agribisnis perikanan 1 praktek, berarti yang kelas 10 agribisnis perikanan AP2 teori di tanggal itu. Ini untuk mapel umum juga Pak. Yang mapel umumnya apa aja itu?
Ya mapel selain dari kejuruan. Semuanya udah nggih berarti jadwal. Iya, di apa minggu-minggu ini. Dan selanjutnya seperti ini tadi Pak. Kelas ini untuk kelas 11-nya juga kami sudah merencanakan ini masih bisa. Nah, itu ini iya, kode-kodenya ini bisa di Bu. Untuk kode, oh ini kode mapel Pak. TPK ini ya. Oh TPK itu karena saya di hari perikanan kan itu untuk teknik pengembangbiakan. Oke. Iya, TPK 1 pengembangbiakan, TPK 2 itu pendederan ikan, untuk TPK 3-nya pembesaran ikan, dan TPP-nya itu pasca panen. Itu untuk nama-nama mapelnya Pak yang ada di kami. Nah, monggo Pak, Bapak Ibu kita minta masukan untuk memperbaiki jadwal blok dari kami. Monggo Bapak Ibu itu sudah direncanakan itu bulan Juli nggih mulainya kalau nggak salah nggih. Iya. Langsung kita mulai ini kami juga sedang merencanakan untuk yang besok Pak. Oh gitu nggih. Itu. Nambah Pak Cita, Cita. Monggo Pak. Jadi memang betul dikatakan Bu Nani, kita terus berusaha walaupun di lapangan kadang pelaksananya sudah, tapi secara administrasi belum. Ibu Bapak sekalian, untuk penentuan jadwal blok itu tidak semudah yang dibayangkan Pak Cito. Nah, karena juga harus bukan tabrakan, harus koordinasi dengan berbagai sektor di sekolah ini. Makanya tadi betul untuk blok itu harus berangkat dari program keahlian yang menyusun, sehingga nanti kurikulum mengorganisasi bagaimana sebaiknya supaya nanti bloknya itu bisa jalan semuanya, karena masih bersentuhan dengan mapel-mapel umum kan gitu. Harapan kita dengan berangkat jam yang nanti diturunkan dalam jumlah jam-jam per minggu ini, seperti Bu Nani katakan, sudah dipetakan, sudah di kode-kode, sehingga nanti penerapannya blok ada di mana itu yang tahu persis adalah masing-masing program keahlian. Enggak, bukan kurikulum memahami, tetapi untuk eksekusi di lapangan tetap tergantung kepada program keahlian masing-masing yang tahu tentang kondisi di lapangan, artinya di lapangannya dengan suasana karakteristik dari masing-masing program keahlian. Toh di dalam kurikulum kan ada juga karakteristik program keahlian, tujuan program keahlian, kan itu yang disesuaikan di situ, sehingga walaupun pelaksananya kami tertatih-tatih kemarin, ini secara administrasi sedang ditata lagi oleh Bu Nani dan tim kurikulum untuk insya Allah bisa sampai ke sana. Gitu Pak Cito, matur nuwun. Iya, terima kasih Pak. Itu udah bagus sekali Pak. Itu udah lengkap. Karena benar sekali Pak, itu koordinasi itu yang paling penting gitu. Karena itu kan melibatkan semua guru mapel ya. Terutama yang bisa diterapkan lah, atau yang mau menerapkan sistem bloknya atau mungkin kombinasi ya. Terima kasih Pak Jupri. Monggo Bapak Ibu mungkin ada yang perlu ditanggapi dari paparan tadi. Bisa saya diperlihatkan jadwal bloknya Bapak Ibu Nani. Muhammadiyah bareng. Bu Nani yang jadwal blok tadi bukan nggih. Atau mungkin ada yang mungkin punya pikiran yang sama itu dengan. Mungkin yang lain Pak Cita, mungkin kan ini ada 5 sekolah. Ya, ini coba nanti Muhammadiyah gimana? Coba pengen tahu mana nggih? Nyun sewu Pak Harnawo. Ya Pak Pri, ngapunten briefing ini. Oke. Ini kepengen tahu saja sejauh mana pelaksanaannya itu yang kemarin kan sudah berjalan. Oke, sebentar saya tak ke ruangan sebentar.
Izin Pak Jita itu Pak Arnawa Muhammadiyah coba supaya kita siap, tahu semua. Pak Supri, kita tunggu. Yang terutama yang sudah menerapkan ya Pak, atau mau lah, atau artinya sudah tersusun jadwal bloknya. Kalau SMK 2 ini memang kami sekarang di SMK 2 kami dampingi terus Pak ini. Ya, kalau yang semangat Pak Arnowo, terima kasih. Monggo Pak Arnowo. Izin sharing, tapi mohon maaf ini saya tidak bisa menampilkan karena dokumennya mestinya di kurikulum, ini Pak Cu nampaknya belum aktif. Untuk di SMK Muhammadiyah 1 sendiri terkait dengan sistem blok itu sudah dilakukan untuk pengajar dari industri dan untuk pembelajaran P5BK, sehingga untuk dari industri itu dilaksanakan jadwal selama 1 semester, hanya saja memang itu waktunya dilaksanakan secara blok. Yang terjadwal itu untuk P5BK kita laksanakan setiap hari Rabu itu dari jam kelima, kemudian 8 jam berikutnya itu sampai selesai itu khusus hanya untuk pelajaran P5BK. Yang itu nanti pematerinya disampaikan dari eksternal, dari Polres dan dari TNI secara bergantian begitu, sehingga Bapak Ibu guru mendampingi secara internal. Kemudian sebelum pembelajaran itu juga dilaksanakan apel di ketika awal dan apel di akhir dengan tentunya mengecek kepesertaan siswa yang ikut kegiatan tersebut. Kemudian untuk PJBL juga sudah dijadwalkan secara blok, tapi mohon maaf hanya saja saya tidak bisa menampilkan untuk jadwalnya ini Bapak Ibu. Mungkin seperti itu, barangkali nanti Pak Setio atau Pak Jo bisa menambahkan terkait yang dilaksanakan di SMK Muhammadiyah 1 Wonosobo. Matur nuwun. Terima kasih Pak. Mungkin kalau dokumennya ketemu nanti bisa ditampilkan mungkin. Nggih, Pak Ju coba Pak nganu Pak Har nggih, Pak Ju kapure nganu mengke nggih. Nampilke Pak Ju. Nggih, siap Pak. Nggih. Ya, karena itu tanpa tampilan itu kita nggak bisa meraba-raba nanti ya. Meraba-rabanya gimana ya nanti kalau nggak ditampilkan. Jadi Bapak Ibu memang mungkin baru kelas 10 ya Pak Arnowo ya yang atau sudah sampai kelas 11 gitu. Kelas 10 dan 11 Pak Cito ini. 11 gitu. Iya. Karena yang kelas 12 kan masih pakai kurikulum yang iya, betul. Itu mungkin Bapak Ibu mungkin kita Pak Jo-nya mungkin baru sibuk nggih Pak Arno nggih. Atau mungkin bisa dikirim filenya biar bisa ditampilkan. Pak Setio katanya mau muncul itu Pak Setio. Iya Pak Setio mau muncul, monggo pundi Pak Setio. Kalau beliau mungkin sudah lebih. Ya itu Pak Direktur. Pak Direktur Muhammadiyah 1. Tapi saya setuju loh Pak kalau mau diganti direktur. Saya juga bayangannya karena sekarang kan kepala sekolah hanya arahnya ke manajerial ya, pengelolaan. Arahnya meskipun bukan dari basicnya itu mungkin dari Iduka bisa menjadi kepala sekolah. Besok ya lama-lama ya Pak ya. Bisa loh kalau diajak ke sini terus kok engel temen tertatih-tatih terus, wah itu ngene wae sisan. Ini hanya intermezzo aja. Iya, daripada buat seneng-seneng Pak. Tapi ya memang ada ya Pak Menteri kita itu maunya berlari terus ya. Direktur-direktur yang di vokasi itu sekarang sudah pengennya berlari terus, jadi ya mau nggak mau kita juga harus ngikutinya ya dengan berlari, itulah yang jadi semacam mungkin dilema lah, tapi nggak apa-apa lah kalau memang biasa berlari kan nggak masalah ya Pak. Nggih. Laras Pak Cito. Enggak Bapak Ibu. Pak Setio. Bu Susi. Oh sibuk nganu ke Pak Setio ngisi briefing.
Gimana Bu tadi? Nggih Pak Cito. Pangapunten ya tadi kebocoran di jalan. Malah sing bocor kan dene Bu, sing bocor apane? Bannya lah, emang apanya? Mosok kursinya yang bocor ya Bu? Pertanyaannya Pak Apri itu loh. Menjebak ya? Iya. Tuh teman-teman jadi pada ketawa. Ya, Buya sih Bang, sepaneng. Pak Jita itu kan nggak bikin fresh itu. Pak Nur juga sebenarnya gitu. Ini Pak Setia sudah gabung ini. Pak Setio. Pak Setio mau nanya yang bocor apa juga Pak ya? Jangan Pak Setio. Sing bocor ngendi ini? Tadi saya usul diganti aja Bu BPKB-nya. Enggak orang lunas nih Pak Nur, belum lunas. Lah, Pak Pri ngenyek. Pak Pri, jangan buka rung lunas loh. Saya juga belum lunas loh nih Pak. Ya kono. Tapi saya kan Pak, salut sekarang. Kalau ada acara-acara kondangan itu dulu kan kebanyakan pakai motor gitu. Saat ini karena sertifikasi halaman parkir itu memang penuh mobil roda mobil. Berarti sertifikasi pengaruh. Pengaruh Pak. Nanti butuh parkir yang baru Pak. Iya. Dulu nggak kepikiran, sekarang parkir penting sekali. Iya Pak. Dulu ada tanah luas itu mesti orientasinya didirikan bangunan ya Pak. Iya, leres. Sekarang ternyata butuh lahan parkir. Apalagi musim hujan Pak. Wonosobo kan curah hujan tinggi. Kalau pas pagi hujan itu waduh, sekolahan penuh dengan roda 4. Betul. Sama Pak. Meskipun bunyinya saya loh nih Bu, bukan kalau Bapak insya Allah enggak. Sama Pak Cito, tapi saya sudah lunas. Itu kebutuhan apa? Saya tuh kalau pulang ke Jogja itu waktu itu aduh naik bis dari Magelang, bawa tas berat banget untuk anak karena punya bedekan akhirnya harus tetap tahu. Kebanyakan PNS sama Pak, didit gitu. Punya saya beda Bu. Oh beda ya. Saya agak boboan jadi tang. Kan kenal potnya bloboan ya Pak ya. Iya. Kalau di tempat Pak Setio pelaksanaan sistem bloknya gimana Pak? Wah gimana ya? Kita itu sementara baru semi blok ini, kita belum blok yang benar-benar resmi karena apa ya? Insya Allah tahun ajaran depan baru kita siapkan yang blok yang agak benar-benar serius. Tapi yang sekarang ini baru kemarin itu ya baru blok-blokan lah. Oh coba ini selesaikan sampai selesai dulu. Ini coba selesaikan sampai selesai dulu baru begitu belum pada taraf pembelajaran yuk kemudian dijadwalkan blok itu belum. Karena Suaranya hilang. Suaranya kayak wonge ngalih. Kayak wonge ngalih. Foto tok. Kayaknya itu kayak wonge ngalih gitu. Dia mematung itu Pak Setia itu. Pak Setio, halo Pak Setio. Nah, ini terpental saya barusan. Oh, nggih. Itu biar anak-anak tidak pelajaran banget karena memang kita melihat anak-anak kan begitu pandemi ini mau berangkat sekolah saja ada yang masih arah-arahan. Iya Pak. Berangkat jam awang-awangan lah. Sampai di sekolah jam 8. Pulangnya masih pengen gasik gitu sehingga memang pembelajarannya kita buat yang happy ini kemudian kita model project-projectan blog begitulah. Belum betul-betul kita desain betul lah yang besok ini insya Allah kita per tanggal 20 Juni ini besok kita akan ada mulai IHT kemudian nanti Pak Pri sudah dapat undangannya belum ya? Pak Supriyanto itu belum. sudah dapat undangannya belum Pak Pri?
Sudah Pak. Iya, insya Allah. Ya. Itu juga mau lah. Ini mau kita petakan bersama dengan dunia usaha, dunia industri. Kemudian kita mau mulai yang blok yang benar-benar sesuai dengan dunia usaha, dunia industri. Jadi satu proyek harus kita selesaikan, gitu. Kemudian untuk mata pelajaran pendukung lainnya, nah ini yang kemudian menyesuaikan dengan jadwal sisa bloknya itu. Jadi memang ini harapannya kemudian bisa lebih lebih aplikatif kaitannya dengan Merdeka Belajar itu yang begitu. Kemudian project based learning-nya atau project kepala sekolah Rusoba kepala sekolah Ruso tanda tangan Pak. Itu sudah waduh, ini lagi nyambi tanda tangan. Ternyata berarti tangannya nyambi urek-urek ini ya Pak ya. Iya. Berarti multitasking ini Pak. Ya, itu antara telinga, pikiran, ya, penglihatan beda-beda arahnya nih konsentrasinya. Saya ngadep Zoom 2 ini Pak. Wah, ini apalagi ngadep Zoom 2. Wah, elok ini Pak Jupri ini. Orang masalah elok ini ngumet ini. Bukan masalah elok. Pak Jupri kalau susah lagi kalau ngadep istri 2 itu. Kalau Zoom masih Zoom. Iya. Istri 2. Terus orang jangan nyinggung-nyinggung istri 2 nguntak kelakon tenan mah repot. Oke, monggo yang lain ini masalah blog ini memang nun sewu nggih Pak Jito dari sisa blog ini memang pada aslinya entah itu di 5 SMK itu kombinasi itu sudah ada, hanya secara administrasi desain seperti tadi yang kami rancangkan mulai awal. Blog itu kan memang harus hati-hati karena ini mengantisipasi proyek dan tekannya itu. Sehingga memang harapan kita blog yang kita actionkan itu benar-benar hasil pemikiran kolaboratif antar program. Seperti tadi Bu Nani katakan, pemetaan jenis prakteknya, kelasnya harus dipetakan satu persatu. Sehingga harapan kita yaitu tadi, dan ini tidak semudah yang kita bayangkan. 5 SMK ini saya kira juga masih sama, masih terus belajar dan belajar untuk mengaplikasikan yang namanya jadwal sistem blok ini gitu. Jadi, tapi kalau prakteknya saya kira di masing-masing sekolah seperti tadi Bu M itu sudah luar biasa itu. Bloknya juga sudah dengan perusahaan, dalam hal ini juga adalah dari beberapa bank gitu. Jadi, harapan kita blok yang kita keluarkan itu benar-benar blok yang perencanaannya matang kan gitu Pak. Matang. Itu yang lama. Tadi Bu Nani mengatakan juga ini sedang dirubah terus, belajar jangan sampai berbenturan dengan program yang lain ataupun kesiapan kompetensinya juga harus siap masalahnya. Itu ada ngeblok seperti itu ternyata kompetensinya terpotong-potong karena padahal yang namanya makanya di dalam TEVA sendiri yang akan dijalankan besok akan rutin itu adalah pemetaan ini Pak. Jangan lupa itu. Pemetaannya ini harus matang supaya blok itu juga tidak gimana ya, tidak dhuwur cendek atau sudah tercampur baur seperti apa sehingga blok itu benar-benar menuju ke arah puncak dari akhir sebuah kompetensi. Saya kira itu Pak Jito. Iya Pak, betul sekali Pak. Itu memang butuh koordinasi yang jelas gitu karena itu melibatkan semua Pak Ibu guru ya. Terus juga perencanaan yang matang gitu ya Pak. Jadi itu kalau di tempat mohon maaf Pak Jupri, itu sekarang ada berapa kolam Pak di sana itu? Di sekolahan 16. Ukurannya ada yang 23, ada yang 48, yang di Kerambal 5. Yang di Kerambal 5. Yang di Rama 5 itu kebetulan 5 itu sedang isi semua itu kebetulan. Untuk satu Karamba itu butuh anggaran berapa Pak? Kalau bisa di Wah, kami itu hanya serba kebetulan kok Pak. Kebetulan itu maksudnya begini. Jadi kami kebetulan dekat dengan teman-teman yang pengelola Karamba itu sehingga waktu itu Aquafam kan mengundurkan diri dari Wadas Lintang sehingga punyanya Aquafam itu
dilelang oleh petani dan kena semua. Nah, salah satu petani keramba yang kami kenal itu ternyata juga punya keramba karena dia juga bekerja di sana selama 16 tahun, dia punya keramba yang sejenis dari aquafarm, tapi tidak sehebat dengan aquafarm karena memang alat bahannya yang berbeda. Sehingga dia ngarah ke lelang aquafarm, punyanya sendiri ditawarkan dilelang kepada kami sehingga harganya separuh harga, Pak. Kalau normal satu petak keramba itu ukuran 8 x 8 itu ya sekarang 12 sampai 15 juta. Mantap. Itu satu kolam. Nah, kita kebetulan punya 5 untuk pembesaran, bibitnya kami, pengelolaannya kami bersama-sama. Dan ini punya 5 itu tidak kebetulan, Pak Jupri, tapi diadakan itu. Ya, orang Jawa kan gitu, Pak, bilangnya, Pak. Ya itu. Gini, Pak. Di waduk ada kelambanya nemu lah itu kebetulan. Itu ya Pak, bisa maksudnya gini, ada rencana ke depan untuk menambah gitu ya mungkin ya. Oh iya jelas, semester depan aja sudah menambah kok, ada rencana ke depan. Semester depan insya Allah menambah karena melihat potensi yang luar biasa ini. Ya sehingga maaf ya, usaha itu akan kami sedikit demi sedikit kita matematika anak kan sudah memperhatikan, oh ya jadi untung ya lumayan ya pekerjaan paruh waktu tapi kalau kita cermati bisa untuk hidup. Nah, ini hal-hal yang seperti ini Pak yang kita terapkan pada anak. Kan paruh waktu karena pagi jam 9, sore jam 5 ngasihnya umpan itu dan tepat itu nggak boleh ya. Gitu. Sehari 2 kali ya Pak. Iya, sehari 2 kali sampai kenyang itu. Ya itu jadi 5 itu alhamdulillah isi semua itu Pak Nur. Ya, saya sudah membuktikan itu Pak Jupri, sudah saya lihat. Itu Pak Pri sudah rawuh ke sana Pak Nur. Pak Pri sudah rawuh ke sana. Lokasinya di tengah-tengah waduk harus pakai pakai perahu. Pelampung, safety. Harus kita standar Pak, kita harus pakai pelampung. Ya, itu seperti pun harus pakai pelampung ya. Iya. Pakai pelampung yang besar itu tuh. Sehingga kita safe tenan. Kemarin Bu Cabdin, Pak Pri itu datang rawuh ke sana untuk melihat kerambanya yang asli itu seperti apa. Dan kebetulan isinya full itu kebetulan pas isinya full. Belum dipaneni. Itu 3 bulan atau berapa bulan Pak panennya? Tergantung permintaan Pak. Kalau pasarnya pasar Lokar Wonosobo sekilo 3, sekilo 4. Kalau ke timur sedikit, area Jawa Timuran atau Kebumen itu ada yang sekilo 2. Bahkan menurut partner kami yang untuk daerah Bali itu minta yang 7 on up, artinya di atas 7 on gitu. Itu. Mantap itu. Ya rencananya belajar Pak Sito sedang belajar. Saya juga tak ikut belajar lah. Mas Sito, besok langsung ke sana dibuktikan. Oh siap Pak, terima kasih Pak. Oh, besok ke sana Pak Jupri. Minggu depan ya. Minggu depan tak durung kita panen nih. Oh, panennya kapan Pak? Panennya ketoknya ya akhir bulan ini. Ketemuan dulu Pak Nur, Pak Jito di Wonosobo. Kalau sudah kesananya bareng-bareng dengan saya. Ya, oh ya, gini aja. Perjalanannya 1,5 jam. Ke tempat Pak Pri, pinaran Pak Pri, lihat satrianya farm Pak Pri dulu. Pak Pri kan juga pengusaha ikan itu. Wah, cocok itu. Namanya Satria Farm itu. Pak Nur hebat itu Pak Pri, punya farm, terutama ikan hias itu yang sedang luar biasa adalah sekarang gupinya Pak Pri itu sama koinnya luar biasa, bisa Prisadi. Nanti dari sana berduyun-duyun ke Wadas Lintang bareng-bareng kita jalan-jalan ke waduk. Wah, cocok ini. Pak Nur ikut nggak Pak Nur? Ikut nggak? Wah, ikut saya. Iya Pak, saya ikut Pak. Karena apa? Batas panen itu kayaknya batanya sekarang katanya bulan ini harus sudah dipanen semua karena itu. Oh, tanggal berapa itu? Ya pokoknya bulan ini nunggu pasar gitu. Mintanya kapan kan gitu. Kan enggak serta-merta terus harus panen itu. Jadi minggu depan masih aman ya? Iya masih aman. Jadi kalau ke sana tidak ini kongsong kolame kayak gue. Ya ke sana isinya cuma water ya Pak Pri. Halo? Tiwas ke sana isinya cuma water ternyata udah dipanen.
Iya, enggak. Ini monggo lah, ini intermezzo tapi ya itulah kami berusaha timi-timi bahasanya Jawa lah. Timi-timi. Iya. Ini juga bisa untuk memotivasi teman-teman yang lain dari sekolah yang lain mungkin untuk apa namanya pengelolaan kucing factory atau Iya, betul Pak. Kalau ke sana ya ke sini tak buatkan abonnya sama apa yo? Empek-empek apa yo? Ada empek-empeknya nila berarti Pak? Ada ya, kita kalau memang menghendaki ya barangkali bisa buat, dan kita sudah pernah buat juga sih. Sudah bisa buat juga kan. Ada nuggetnya juga ada. Iya. Karena kalau dikaitkan dengan karo sing mateng, Pak. Halo. Mundur ngasta sing menteh karo sing mateng, pepes dan nugget. Terus itu apa abon duri apa itu? Iya. Itu karena gini Pak, saya matur sekalian. Jadi proses pengolahan itu sebenarnya berantai. Kalau kita buat abon, pasti durinya terbuang, ya juga terbuang, sehingga durinya suaranya terputus-putus apa ya? Ya. Oh, jaringan jenengan Bu Emi sing saking eleke iki bukan. Oke, kalau misalnya lele kita buat abon, itu otomatis kan maaf totok-totoknya, duri-durinya kan terbuang. Nah, kita olah. Terus kulitnya itu juga terbuang kan? Nah itu kulitnya walaupun rupone sih ireng kayak kepala sekolah, tapi sudah bisa buat keripik yang dari itu. Ireng sepur Pak. Nah, ya ireng oke kasih ngenteni kayak gitu. Iya, ireng sepur itu. Ini hanya ngomong-ngomong lah, kami juga baru belajar, sangat terbatas sekali kok ada. Oke, itu. Ya itu kan kalau dikaitkan dengan topik bahasan kita itu kan mungkin nanti teman-teman yang lain terinspirasi seperti kemarin yang disampaikan dari Muhammadiyah 1 itu Mutu, SMK Mutu itu ternyata kan punya ini ya planning yang luar biasa untuk bisa mengembangkan sekolah itu. Jadi kemarin kan gambaran itu bisa kita dapatkan itu Pak Setio kemarin ya. Jadi ini menginspirasi kita semua. Nah termasuk yang dilakukan oleh Pak Jupri di Wadas Lintang ini, katanya dengan pengorganisasian pembelajaran ini kan juga cara ngatur jadwal primen yang kayak misalnya. Keluar. Faedahnya keluar Pak Nur. Ini kan menginspirasi juga bagi teman-teman yang lain gitu. Kalau secara teori saya yakin kalau kita berbincang kayak gitu ya malah nggak menarik gitu ya, karena semuanya kan sudah punya bekal yang cukup untuk melakukan itu. Kalau jadwal ini kan juga penjadwalan artinya pengorganisasian pembelajaran itu jadwal itu kan pasti kita melakukan semua. Nah kalau ditarik lagi misalnya hal yang lebih besar perencanaan berbasis data itu untuk peningkatan mutu sekolah kan juga sama, semuanya sudah melaksanakan hal itu. Hanya masalahnya sekarang kan tuntutannya misalnya harus berdasarkan berbasis rapot pendidikan. Sehingga walaupun ini kita mungkin ngobrolnya ngalor ngidul, tapi kalau kita tarik ke kerangka materi-materi yang ada di LMS kita ini, ya saya pikir tetap ada benang merahnya gitu ya, ada benang merahnya dan bisa implementatif di sekolah-sekolah kita. Gitu. Jadi mungkin itu besok kita buktikan Pak Cito dulu yang terjadwal kayaknya di sana, cuma waktunya nanti disepakati gitu. Kapan? Waduh ini Pak Jupri saya sudah dijadwalkan oleh Pak Nur loh ke sana Pak. Siap Pak Cito, nek bejo ke tengah bawa pancing untuk mancing patin liaran itu rata-rata di atas 5 kilo. Waduh, kalau pas bejo. Umpannya apa Pak? Umpannya ya kita dari pelet pakan ikan itu kita campur dengan yang tepung ikan kecil-kecil itu, nek bisa tekos nyamber, nek ora beco ya dino ora pangan gitu. tapi bisa sampai 10 kilo itu patennya, yang paten liar maksudnya, paten di luar keramba. Paten di luar keramba. Itu apa yang disampaikan Pak Nur tadi benar, jadi
terutama sistem blok ini kan memang mengakomodasi mungkin nanti pembelajaran TEFA yang akan diterapkan di sekolah Bapak Ibu ya, di beberapa kompetensi keahlian ya. Nah, kalau dengan blok itu kan nanti tentu saja memang mungkin Bapak Ibu akan lebih terforsir di beberapa praktek-praktek tertentu ya. Tapi kalau sudah ada iduka seperti yang di tempatnya Bu Emi tadi yang mau mengakomodasi, ya itu lebih mudah lagi. Jadi makanya sebenarnya kita butuh semacam yaitu tadi iduka yang bisa untuk istilahnya diajak sambatan lah. Sambatannya ya wujudnya macam-macam. Bisa tadi kalau tempat Bu Emi yang diundang tapi tidak mau dikasih apa ya kan, atau yang bisa menyediakan alat dan bahannya. Nah, sehingga perencanaan tadi yang tadi Pak Nur ngendikan, memang kita ada tuntutan untuk berbasis data rapor pendidikan tadi ya mungkin benar, ada yang mengatakan ada yang tidak cocok, tapi mau nggak mau itu kita pakai dulu sebagai acuan untuk mengembangkan program-program perencanaan yang mungkin akan diprioritaskan oleh sekolah Bapak Ibu. Nah, tapi mungkin karena memang sistem blok ini memang gampang-gampang susah ya. Tapi saya rasa gampangnya banyak lah selama kita masih mau untuk menerapkan, dan nanti kita melihat sampai sejauh mana nanti hasil yang dicapai. Terutama kalau di sekolah Bapak Ibu karakteristik itu yang memang harus ditonjolkan. Tapi mungkin nanti kita sharing aja. Saya bisa nanti minta salah satu file mungkin ya dari Pak Jupri atau Pak Setia, mungkin Bu Emi, contoh-contoh sistem perencanaan blok yang sudah atau mau diterapkan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Itu Pak Arifin sudah siap itu. Oh, Pak Arifin sudah siap. Siap Pak Cito. Ya, Pak Cito, kalau pengalaman kami di SMK Al-Fatah kemarin untuk penerapan P5BK kalau dulu ya, yang blocking itu kami lakukan setiap pekan, Pak. Jadi setiap Sabtu pagi 1 hari full itu tematik kami lakukan per 3 bulan. Mulai dari kemarin adalah tema tentang kearifan lokal, jadi budaya pondok pesantren. Terus kemudian 3 bulan berikutnya kami tentang kewirausahaan. Karena kalau yang kami pahami di P5BK yang kemarin kan blockingnya waktunya tersendiri. Kalau yang kebijakan baru sekarang kayaknya ngikut ya. Ya. Mungkin itu yang bisa kami bagi, Pak. Kalau mapel yang lain yang sudah diterapkan sistem blok apa saja, Pak? Atau semi blok? RPL-nya, Pak. Jadi karena untuk TK-nya itu kan RPR kayak saya perangkat lunak, jadi setiap hari Rabu itu pembelajaran anak-anak dengan dampingan dari Judi. Blockingnya adalah untuk pembelajaran membuat website back-end. Begitu. Itu sudah diterapkan nggih, Pak nggih? Sudah nggih. Ya. Baru berjalan ini berarti 1 semester. Berjalan 1 semester nggih. Nah, mungkin ada kendala-kendala apa, Pak, ketika penerapan itu? Kendalanya untuk jadi karena kita kerjasama dengan Dudi dan sistemnya itu secara daring pembelajarannya, anak-anak memang mereka ketika misalnya belum paham tentang beberapa materi itu yang kemudian ditanyakan kepada guru-guru pendamping yang ada di sini. Nah, kendala kami belum, memang kalau dalam kerjasamanya
guru, training guru, upgrading guru itu memang baru dilakukan di semester ini, sehingga kemarin ada sedikit kendala untuk menyamakan persepsi antara guru pendamping secara luring yang ada di sini dengan guru daring yang dari mitra studinya itu, begitu Pak. Oke. Nah, berarti Bapak Ibu guru magang industrinya tapi baru sudah terlaksana ini ya? Rencana di tahun ajaran baru, berarti semester depan. Ya, memang benar Pak. Ya. Jadi itu kan seperti yang saya katakan kemarin ya, memang ketika penyamaan persepsi itu paling tidak Bapak Ibu guru pendamping itu harus dimagangkan dulu memang ya. Ketika anak-anak magang di sana, gurunya belum magang, padahal pendampingnya kan Bapak Ibu guru kalau di sekolah. Beda kalau memang sistem bloknya dilaksanakan memang di industri semua, itu kan pendampingnya juga dari pihak industri ya. Artinya itu tidak terjadi masalah. Nah, memang benar. Jadi salah satu kendalanya mungkin itu. Tapi selama pelaksanaan, berarti kan sudah dilaksanakan semester kemarin ya Pak G? Iya, benar. Itu untuk jurusan TKR gitu. RPL, Rekayasa Perangkat Lunak. Itu dudikannya dari mana Pak? Dudika dengan game lab Salatiga Pak. Itu di Banjarnegara juga gitu? Di Salatiga. Salatiga. Oke, Salatiga. Artinya anak-anak di sana waktunya berapa Pak? Berapa minggu atau? Nah, jadi kalau yang kemarin baru berjalan, itu kan tahapannya memang anak-anak melakukan pembelajaran secara daring untuk memperkuat portofolio mereka, sehingga baru di sekolah yang dilakukan selama 1 hari full itu, dan insya Allah di semester depan itu baru mereka nanti ada magang siswa ke Dudika begitu. Magangnya berarti kira-kira berapa lama waktunya itu Pak? 6 bulan. 6 bulan. Iya. Full ya di sana ya. Nah, itu nanti tergantung kesepakatan kita, karena pertama tentu ada konsekuensi dengan biaya Pak ya, ada penginapan, transportasi dan sebagainya. Yang kedua, karena kami berbasis pesantren kan praktis anak-anak kalau misalnya nanti di luar keluar pondok selama 6 bulan itu jaga di pertimbangan kami juga. Nah, kemungkinan yang kita lakukan mungkin tidak selama itu, terus kemudian nanti dilanjutkan untuk pembuatan proyeknya nanti di sekolah dengan supervisi dari mereka. Itu memang ada beberapa materi yang memang harus disampaikan ya ketika berbasis pondok itu ya Pak, yang sifatnya pembudayaan ya Pak ya. Betul. Dokumennya nanti mungkin kami bisa melihatnya Pak, kalau nggak keberatan mungkin. Insya Allah, ya. Insya Allah Pak, nanti coba kami share ya. Ya itu, terima kasih Pak Arifin sharingnya ya Bapak Ibu. Memang di P5BK tadi memang kalau kemarin kan diblokkan di 1 hari di 8 CP ya Pak Arifin ya. Sekarang memang di 1 ya, pelaksanaannya seperti di grup Bu Susi juga udah sharing salah satu contoh penerapan P5BK. Memang dulu P5BK, sekarang P5 ganti lagi ya, nanti intinya sebenarnya sama ya Bapak Ibu ya, itu kan harus prestasikan tentang tujuan visi misi sekolah yang dikaitkan dengan Pancasila sebagai dasar negara ya. Itu nanti karena kita hari ini juga mungkin akan belajar tentang P5 selain sistem blok, karena tadi ada beberapa sekolah yang baru 1 semester menerapkan, jadi masih meraba-raba tadi Pak Supri kan, terus ada yang belum menerapkan, baru perencanaan. Kalau yang P5 kan Bapak Ibu
sudah mungkin banyak yang melaksanakannya ya. Nanti mungkin proyek-proyek P5-nya itu kita juga mohon di-sharing ya Bapak Ibu ya. Mungkin di tempat Pak Arifin tadi Bu Emi juga kan P5-nya juga sudah terlaksana dengan baik. Tempat Pak Jupri, Pak Setia juga seperti itu. Dan mungkin di tempat Pak Suyanto ya. Nah itu, terima kasih Pak. Monggo Bapak Ibu ada yang mau di-sharing lagi? Kayaknya sudah ini semua Pak Cito. Sudah teman-teman untuk yang pengorganisasian ini kayaknya udah clear itu. Iya. Gimana? Mau diteruskan sampai jam 12 atau gimana? Nah, derek saya Bapak Ibu. Kayaknya Bapak Ibu juga banyak apa ya kegiatan ya. Okay. Kalau yang untuk IJ ini nganu banyak kegiatan karena beliau juga menyelesaikan rapor mutasi siswa padahal ya berbagai hal lah, tapi ya bukan berarti halangan bagi rapot nih Berarti kita teruskan asinkronus aja ya. Iya. Siap. Gimana? Siap, kita teruskan ke asinkronus. Kepala asinkronusnya nanti ini kok pada tanda tangan dok ini. Nah itu pada Pak Suyanto itu juga nyambi tanda tangan ya dari tadi kayaknya. Iya itu ada di depannya sudah buka-bukaan Pak. Jam 1 sampai sebelum subuh tadi malam saya lembur. Waduh, nggak harus selesai. Lembur tanda tangan Pak. Masih banyak. Muridnya banyak kan 1000 lebih. Biasa sambil ini. Oh gitu ya. Oke, nggak apa-apa kalau memang ini apa namanya sudah clear yang topik kita di hari ke-9 ini untuk sinkronusnya, kita bisa lanjutkan ke asinkronus berarti. Iya Pak. Ke asinkronus, kita selesaikan untuk agenda hari ke-10. Mungkin ada usulan atau ini yang lain, atau mungkin Mbak Hedin minta tolong diinformasikan di grup WAG, Bapak nanti kalau ada yang mungkin tinggal gitu kok masuk kok sudah nggak ada gitu, kita teruskan ke asinkronus gitu ya, karena sudah clear semuanya yang untuk hari ke-9 ini, kemudian kita teruskan ke asinkronus sambil mungkin teman-teman menyelesaikan tugas yang lain, tanda tangan ijazah, kemudian persiapan apa lagi, monggo silakan. Siap, Mas. Oh ya, kalau mohon maaf kalau di kelas kita ini ada yang Bapak Ibu guru BK mboten nggih? Ada Pak Habib itu BK. Oh, nggih. Nah, itu nanti kita butuh sharingnya itu nanti di Wadah Sintang itu Pak Habib BK itu. Yes. Di setiap sekolah nonton nggih yang ada ini ada BK-nya semuanya nggih. Berarti untuk besok ada, Pak. Untuk persiapan yang besok. Kalau pengawasnya kan sudah jelas. Nggih, monggo Mas Citra kalau mau dilanjutkan ke BK ditutup. Pengawas ini mendampingi mawon niki. Nggih. Karena itu agenda besok kan kita itu pengawas dan BK, agenda sisipan yang baru berapa hari kita dapatkan nggih Pak Nur nggih. Sebelum pelaksanaan ini ya, sebelumnya kan memang itu nggak disampaikan karena dulu kan sejarahnya itu disendirikan per kelompok, tapi karena ini mau disampaikan di sekolah, paling tidak kita mengetahui lah apa-apa yang harus dilaksanakan ketika harus melaksanakan kurikulum merdeka ini. Tanpa mengurangi rasa hormat, besok kita ulas-ulas sebentar tentang pengawas ini dan BK dan pelaksanaannya di sekolah itu sampai sekarang itu bagaimana, terutama dari nilai-nilai positif ya atau kendala-kendala yang bisa kita ambil ya
ketika penerapan implementasi di sekolah. Begitu nggih, Bapak Ibu nggih. Nggih. Siap. Oke. Setuju, Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin karena dicukupan sekian, mungkin kita tutup nggih Pak Nur nggih. Iya, Pak. Ya, dilanjutkan ke asinkronus nggih. Ya, untuk sinkronusnya kita dicukupkan sekian, tapi dilanjutkan ke asinkronus. Mungkin kita juga foto sharing dulu lah nanti lah. Iya. Harus kalau itu Pak. Sebelum kita harus foto dulu ini. Ayo. Foto ya. Gue ini wes ayu ya kok gunane. Nek foto Bu Emi melu. Ayo Mbak Herlin, kita foto dulu Mbak. Ayo Pak Bri, kameranya. Bentar, Pak. Dalam proses, nggih. Dalam proses bentar, Bu. Lama banget ini. Kameranya Pak Bri. Tertatih-tatih ini masuk. Tak, gue koplok dulu, Pak. Bentar, guys. Wah, belangkone Pak Jupri. Oke. Siap. Cuma sekali, Mbak. Iya, matur nuwun, Bu. Gitu ya. Coba berkali-kali ya. Oke, terima kasih Bapak terima dan Ibu. kasih. Sampai ketemu besok pagi. Sami-sami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila kita wali saya, salam.